Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang pertama-tama saya hormati dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, Ibu Subadria, SEMSI, dan juga teman-teman yang pada kesempatan kali dapat bergabung dalam pertemuan ini. Baik, kami dari kelompok 9 beberapa menit ke depan akan menyampaikan materi mengenai mengaplikasikan laporan keuangan daerah yang akan dijelaskan oleh saya, Silusan Rahayu, dan juga rekan saya, Vina Ika Safitri. Baik, untuk yang pertama, mengenai laporan keuangan daerah atau LKD adalah dokumen terstruktur yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan dan transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan, yaitu unit pemerintah daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, LKD bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan pemerintah daerah dalam periode tertentu. LKD memiliki peran krusial dalam mendukung pengambilan kebijakan fiskal oleh pemerintah daerah. Informasi yang disediakan dalam laporan ini membantu manajemen publik dalam merencanakan dan mengendalikan anggaran serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Untuk selanjutnya yaitu ada akuntansi keuangan daerah. Adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi ekonomi atau keuangan dalam pemerintah daerah yang dalam hal ini pemerintah kabupaten kota ataupun provinsi, yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah daerah yang memerlukan. Baik, bahkan di samping ada siklus akuntansi. Dari yang pertama adalah analisis transaksi keuangan, dilanjutkan ke jurnal transaksi, lalu ke posting buku besar, lalu neraca saldo dan juga jurnal penyesuaian. Habis itu neraca saldo, setelah penyesuaian dilanjut dengan laporan keuangan. Ada beberapa laporan keuangan, yaitu ada laporan realisasi anggaran, laporan perubahan SAL, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan juga laporan arus kas. Dilanjut dengan jurnal penutup, habis itu neraca saldo, setelah tutup buku. Untuk selanjutnya ada analisis transaksi. Hal ini adalah proses penting dalam akuntansi yang melibatkan pencatatan dan evaluasi dampak setiap transaksi keuangan terhadap posisi keuangan suatu entitas. Analisis transaksi membantu dalam pencatatan yang akurat dan pemahaman terhadap arus kas serta kinerja keuangan entitas. Dengan menggunakan sistem double entry, setiap transaksi tercatat secara seimbang sehingga laporan keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya. Untuk pencatatan dalam laporan keuangan daerah ini merupakan proses penting dalam pengelolaan keuangan di tingkat pemerintahan daerah. Tujuan utama dari pencatatan laporan keuangan daerah ini adalah untuk memastikan bahwa setiap penggunaan dana publik dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses ini melibatkan berbagai tahap, mulai dari pengumpulan data, pencatatan transaksi keuangan, hingga penyusunan laporan keuangan yang memuat informasi tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah. Terdapat dasar hukum pencatatan laporan keuangan daerah. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara merupakan dua undang-undang utama yang menjadi acuan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk di tingkat daerah. Selain itu, pemerintah daerah juga harus mengikuti standar akuntansi pemerintahan atau SAP yang ditetapkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang selanjutnya, laporan keuangan daerah juga harus disusun sesuai dengan format dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintahan daerah
Standar ini mengharuskan pemerintahan daerah untuk menggunakan basis akrual dalam pencatatan transaksi keuangan mereka. Terkait dengan sistem pencatatan single entry, sering disebut juga sistem tata buku tunggal atau tata buku saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi dilakukan dengan mencatatnya satu kali. Transaksi yang berakibat menambahnya kas akan dicatat pada sisi penerimaan, dan transaksi yang berakibat berkurangnya kas dicatat pada sisi pengeluaran. Sistem pencatatan ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu sederhana dan mudah dipahami. Namun sistem ini memiliki kelemahan, antara lain yaitu kurang bagus untuk pelaporan atau kurang memudahkan penyusunan pelaporan, sulit untuk menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi, dan sulit untuk dikontrol. Oleh karena itu, dalam akuntansi terdapat sistem pencatatan yang lebih baik dan dapat mengatasi kelemahan di atas. Sistem ini disebut dengan sistem pencatatan double entry. Sistem pencatatan double entry inilah yang sering disebut dengan akuntansi. Ya, di samping ada contoh format buku penerimaan dan pengeluaran kas dalam single entry. Untuk yang selanjutnya yaitu sistem pencatatan double entry. Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan. Menurut sistem ini, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat dua kali. Double sama dengan berpasangan dan atau entry sama dengan pencatatan. Pencatatan dengan sistem ini disebut dengan istilah menjurnal. Dalam pencatatan tersebut ada sisi debit dan juga ada sisi kredit. Sisi debit ada di sebelah kiri, sedangkan sisi kredit ada di sebelah kanan. Dalam melakukan pencatatan tersebut, setiap pencatatan harus menjaga keseimbangan persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan alat bantu untuk memahami sistem pencatatan ini. Persamaan dasar akuntansi tersebut berbentuk sebagai berikut. Aset ditambah beban sama dengan akuntansi ditambah ekuitas ditambah dengan pendapatan. Suatu transaksi yang berakibat bertambahnya aset akan dicatat pada sisi debit, sedangkan untuk transaksi yang mengakibatkan berkurangnya aset akan berada pada sisi kredit. Hal yang sama akan dilakukan untuk beban. Kita bisa lihat gambar di samping, itu adalah contoh dari sistem pencatatan double entry. Kita bisa lihat antara debit dan kredit. Untuk penulisan uraian pada sisi kredit akan dibuat lebih menjorok daripada sisi debit, menjorok sekitar 12,5 mm ke sebelah kanan, untuk membedakan mana transaksi yang debit dan juga mana transaksi yang kredit. Untuk sistem pencatatan yang ketiga yaitu ada triple entry. Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry ditambah dengan pencatatan pada buku anggaran. Jadi, sementara sistem pencatatan double entry dijalankan, PPK SKPD maupun pada bagian keuangan atau akuntansi pada Satuan Kerja Pengelola Kekayaan Daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran, sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisa anggaran. Sistem pencatatan double entry diterapkan untuk mencatat transaksi yang ditujukan untuk penyusunan neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas atau pelaporan finansial, sedangkan transaksi yang bertujuan untuk menyusun LRA dan laporan perubahan sales atau pelaporan pelaksanaan anggaran dicatat di dalam buku anggaran. Untuk yang selanjutnya yaitu tahapan pencatatan. Yang pertama yaitu pengumpulan data dan dokumen transaksi, mencakup informasi tentang pendapatan yang diperoleh dari berbagai sumber seperti pajak daerah, retribusi, dana transfer dari pemerintah pusat, serta pengeluaran untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan lain-lain. Untuk tahapan yang kedua yaitu pencatatan transaksi keuangan, dilakukan menggunakan sistem pencatatan sistem akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan atau SAP. Di sini transaksi dikelompokkan ke dalam akun-akun tertentu yang mencerminkan sifat dan jenis transaksi tersebut. Dalam sistem berbasis akrual, pencatatan dilakukan ketika hak atau kewajiban muncul, bukan pada saat diterima atau dikeluarkan.
Yang ketiga yaitu penyusunan laporan keuangan dan audit verifikasi. Setelah laporan keuangan disusun, laporan tersebut harus diaudit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK sebagai pihak eksternal yang independen. Tujuan dari audit ini adalah untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disusun pemerintahan daerah telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Untuk yang selanjutnya yaitu manfaat pencatatan. Melalui pencatatan yang sistematis, pemerintah daerah dapat memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai penggunaan dana publik. Yang kedua yaitu dengan memiliki laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, pemerintah daerah dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran dan alokasi sumber daya. Pencatatan laporan keuangan yang baik juga dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah. Posting. Transaksi keuangan pertama kali dicatat dalam buku jurnal, kemudian diringkas dalam buku besar. Buku besar adalah sebuah buku yang berisi kumpulan rekening atau akun perkiraan. Rekening-rekening digunakan untuk mencatat secara terpisah antara aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, dan juga pembiayaan. Proses memasukkan rekening-rekening dari jurnal ke dalam buku besar inilah yang disebut dengan posting. Posting ke buku besar sekaligus merupakan penggolongan dan peringkatan transaksi sebab tiap-tiap data transaksi dibawa ke masing-masing transaksi yang sesuai. Posting dapat dilakukan secara kronologis sebagaimana penjurnalan, tetapi dapat juga secara periodik atau mingguan atau bulanan. Selanjutnya yaitu format buku besar. Untuk format buku besar seperti dengan format buku besar pada penjurnalan seperti biasanya, yang membedakan hanya pada judul, yaitu judulnya itu provinsi, kabupaten, atau kota. Untuk selanjutnya ada perbedaan di yang namanya SKPD, Pagu APBD, dan Pagu Perubahan APBD. Untuk isinya tetap sama seperti dengan format buku besar pada umumnya, yaitu ada tanggal, uraian, referensi, kolom debit dan kredit, dan juga saldo. Untuk selanjutnya yaitu proses dari posting ke buku besar. Kita bisa lihat di sini contoh dari transaksi pada jurnal umum yaitu beban pakaian dinas berada di sebelah debit. Maka kita posting kepada buku besar dengan nama rekening yaitu beban pakaian dinas, dan untuk kode rekening kita sesuaikan dengan kode rekening yang ada pada jurnal umumnya. Untuk kolomnya kita sesuaikan dengan pada jurnal umum. Jika di jurnal umum terdapat pada kolom debit, maka kita harus menulisnya pada kolom debit. Selanjutnya kita isikan pada saldo. Dan apabila ada transaksi dengan nama rekening yang sama, pakaian dinas beban pakaian dinas lagi, maka kita akan tulis pada buku besar nama rekeningnya beban pakaian dinas lagi ditulis di bawahnya. Jika kolomnya ada pada debit, maka untuk saldonya akan bertambah, dan jika kolomnya pada kredit, maka untuk saldonya bisa dikurangkan. Begitupun untuk selanjutnya. Selanjutnya yaitu laporan keuangan. Berdasarkan paragraf 28 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan pemerintah termasuk pemerintah daerah terdiri atas berikut ini. Yang pertama yaitu ada laporan realisasi anggaran, yang kedua ada laporan perubahan saldo anggaran lebih, yang ketiga ada neraca, yang keempat ada laporan operasional, yang kelima ada laporan perubahan ekuitas, yang keenam ada laporan arus kas, dan yang ketujuh ada catatan atas laporan keuangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan baik kata maupun perbuatan, kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyaksikan presentasi kami pada pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab akan kita buka melalui WA Group. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.